So welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Fatih. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat di Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Fatih. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas tentang salah satu warga gadungan ya. Ya, warga gadungan ini dari NTT ya. Tadi saya dikirimi video dan juga saya lihat juga sudah ada di postingan Saudara Morris Abu Naik ya, teman-teman pasti sudah nonton juga, yaitu tentang salah satu pemuda ya, bisa dibilang pemuda atau umurnya kisaran belasan, dia umur belasan sekitar 17 ke 18 gitu. Nah, dia di dalam pengakuannya anak ini datang ke cabang Kupang, cabang kota Kupang ya, cabang kota Kupang. Dia di sana bertemu dengan ketua cabang dan juga beberapa saudara IKS Sakti di sana, dan di sana dia mengaku bahwa dia itu adalah warga IKSP Sakti angkatan 111 ya, angkatan 111. Nah, kemudian karena dia itu berasal dari cabang kami yaitu cabang Melaka ya. Jadi ada salah satu saudara namanya Randi Durhaman. Randi Durhaman ini yang memiliki channel Ranting Tulang Ganjil. Nah, di sana dia dari ketua cabang telepon ke saudara Randi mengatakan bahwa ada saudara dari cabang Melaka juga, namanya ini, kamu kenal tidak, angkatan 111. Nah, kemudian Randi suruh tanya ke dia, dia kenal sama saya tidak? Soalnya kalau biasanya kalau anak-anak dari cabang itu biasanya kita kan selalu pengetesan itu ikut, jadi pasti kenal, pasti kenal. Jadi sudahlah, dari ketua cabang tanya kepada anak ini bahwa kamu kenal Randi tidak? Kemudian dia tidak mengenal Randi ini. Nah, kemudian Randi ini datanglah ke lokasi, ke rumah ketua cabang, dan di sana diranting lebar. Dan mereka cari tahu, mereka tanya, kamu warga angkatan 111, terus pelatih kamu angkatan berapa? Jawablah anak ini bahwa oh, pelatih saya angkatannya 121. Nah, disinilah terjadi kesalahan dia, bahwa dia artinya warga-warga guys di sana tahu bahwa ternyata dia menipu. Bagaimana dia angkatan warga angkatan 111 dan pelatihnya angkatan 121. Wah, beda 10 angkatan. Nah, dari sana mereka memaksa dia untuk jujur ya. Jujur, kamu warga angkatan berapa? Karena dia ini punya kalung, punya kontak, kalung kontak ya. Punya kalung identitas IKS Pikiran Sakti dan juga buku kerohanian, teman-teman. Nah, kita tidak tahu ya dia dapatnya dari mana ya. Tapi dari pengakuan anak ini bahwa dia mendapatkan buku itu dari salah satu warga IKS Pikiran Sakti juga, mengakunya seperti itu. Tapi anak ini dia tidak 100% normal ya, dia orangnya agak sedikit, artinya dia kurang normal ya. Dari tadi sudah saya hubungi saudara-saudara di sana bahwa dia itu kurang normal. Kadang bilang A, kadang bilang B. Jadi belum pasti bukunya itu dia dapat dari mana dan kalungnya itu dia dapat dari mana. Nah, setelah dipaksa dia mengaku bahwa dia bukan anggota IKS Pikiran Sakti. Nah, setelah itu beberapa lama kemudian ditanya lagi, dia mengaku bahwa dia itu kuning ya. Sudah sabuk kuning, siswa kuning. Nah, dari situ teman-teman juga jadi emosi bahwa wah, ini mungkin dia mempermainkan kita atau seperti apa. Karena dari warga, setelah warga dia turun lagi bahwa dia bukan anggota IKS, kemudian dia bilang dia mengaku lagi bahwa dia itu siswa IKS. Nah, dari situ teman-teman menyadari bahwa dia itu orangnya kurang normal. Dari diputar-putar pertanyaan juga, dia ternyata jawabannya juga masih nyangkut sana sini, jadi belum ada kejelasan, dia belum dapat semua itu dari mana ya, kalung dan buku kerohanian ini. Nah, semoga dan dipaksa pun dia bicaranya ya ulang-ulang itu aja. Jadi saudara-saudara ini memaklumi bahwa oh, dia ternyata punya kekurangan seperti ini, bahwa dia tidak 100% normal seperti kita. Jadi sudah dah, dari saudara-saudari IKS Pikiran Sakti di Kupang dan bersama juga ketua cabang menyita barang bukti itu untuk terus disimpan sekarang. Nah, kalau misalnya itu dia mendapatkan kalung dan juga ini buku dari warga IKSPI seperti yang dia mengaku, berarti wah, ini memang kita harus hati-hati. Tapi dari daerah yang dia sebutkan, kan kita cabang Melaka itu satu kabupaten itu lumayan luas, dan dari daerah yang dia sebutkan di nama tempatnya itu ternyata di sana itu tidak ada warga IKS. Ada sih, cuma
beberapa orang, bisa dihitung dengan jari juga, kisaran 5 atau 6 orang, atau mungkin tidak sampai juga, karena di situ lebih banyak pencak silat lain lagi. Nah, jadi dari situ kita juga tidak berpikir bahwa itu benar-benar dari warga IKS. Kalau saya sih, saya pribadi, kalau memang dia itu kurang normal ya, kalau dia kurang normal, apakah mungkin dia juga warga IKS? Terus kemudian dia didatangi banyak orang, terus dia mungkin takut karena mungkin dia tidak punya KTA juga, karena memang dia tidak punya KTA. Nah, mungkin karena tekanan seperti itu juga, mentalnya juga jatuh, dengan dia juga tidak normal. Apakah dia juga tidak mau mengaku atau seperti apa? Kalau saya lebih berpikirnya ke sana ya, mungkin karena keadaannya. Tapi kalau lebih baik kalau misalnya tidak ada bukti yang memungkinkan bahwa dia adalah seorang anggota IKS Pekara Sakti, ya mendingan disita saja, diambil jalan tengahnya saja, sambil kita cari tahu apakah dia itu anggota IKS Pekara Sakti atau bukan. Nah, karena begini, saudara-saudara, kalau misalnya ada warga IKS Pekara Sakti kemudian dia punya atribut terus dia berikan kepada orang yang kurang normal juga, saya rasa itu agak sedikit tidak masuk akal. Kalau misalnya dia mencuri, itu masih masuk akal. Misalnya dia pergi ke salah satu warga, ke rumahnya warga, terus dia ambil saja gitu. Mungkin dia pengen masuk IKS, terus dia ambil saja ke di lemari itu, mungkin di tempat penyimpanan, tempat doa gitu, dia tinggal ngambil, angkat kalung beserta bukunya, mungkin dia pengen belajar. Tapi dengan cara yang seperti itu bisa saja. Ini kita bukan menuduh, tapi kita hanya mencoba untuk menganalisis, karena dia sendiri berbicaranya juga tidak jelas, masih nyangkut sini nyangkut sana. Karena mau dipaksa pun katanya saudara-saudara di sana yang tadi baru ini sama saja, dia masih ngomongin hal yang sama, dan kadang dia mikir lama, loading juga. Jadi mungkin sambil ditahan atributnya juga, karena dia sekarang dia juga bikin klarifikasi bahwa dia akan ikut di KSPI. Jadi sambil latihan, sambil dari pelatih ranting di sana akan memantau. Jika dia betul-betul anggota KSPI, pasti gerakannya juga sudah kelihatan. Tapi kalau misalnya dia mulai dari awal dan dia tidak tahu semuanya, mungkin dia lebih ke mungkin dia mengambil, ya lebih ke mencuri, tapi ya agak kasarnya bahwa dia mengambil barang milik warga IKSPI, bisa jadi, atau mungkin ada warga yang kasih. Tapi kalau ini ada warga IKSPI yang kasih ke dia, saya rasa ya kemungkinan kecil sekali, bisa 10%, bahkan tidak sampai, atau mungkin 5%, ya kemungkinannya kecil sekali. Jadi itu mari kita lebih hati-hati lagi ya. Yang paling terpenting adalah kartu anggota itu kita selalu bawa, supaya ketika kita bergabung di salah satu cabang, mungkin kita merantau, kita bisa tunjukkan kartu anggota, atau mungkin dengan bukti yang lain bahwa kita benar-benar anggota IKS Pekara Sakti. Mungkin itu saja. Terima kasih juga untuk saudara-saudara IKS Pekara Sakti cabang Kota Kupang yang sudah mencari tahu tentang anak ini. Semoga kedepannya kita bisa tahu siapa dalangnya, atau dia mencuri ataupun ada yang memberikan. Itu saja. Toh dia juga pengen ikut latihan IKS Pekara Sakti, dan dia sudah, nanti saya putarkan video klarifikasinya. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah nonton video saya. Akhir kata saya ucapkan salam Jinsu dan salam Pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Bapak. Jadi saya akan mengikuti latihan IKS Pekara Sakti sampai menjadi warga IKS Pekara Sakti.